Selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola teks-teks berbahasa Arab di tengah-tengah teks-teks berbahasa Indonesia. Langsung saja kita praktek, misalnya dengan kita punya teks, ini contoh seperti ini. Anggap saja ini teks berbahasa Indonesia. Kemudian kita ingin perkuat dengan dalil-dalil, misalnya dari Al-Quran. Salah satu cara untuk memperoleh ayat Al-Quran dan terjemahan yang sangat mudah adalah dengan memanfaatkan aplikasi yang telah dibuat oleh sebagian kaum muslim yang masya Allah sangat berjasa insya Allah. Ketik saja Lamzi di Google, kita akan diarahkan ke layar seperti ini. Pencariannya tidak perlu menggunakan bahasa Arab, tapi cukup menggunakan teks Latin yang bunyinya sama atau mendekati lafaz ayat yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mengutip ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi. Cukup sebutkan potongan bunyi yang menurut kita unik, artinya tidak banyak samanya, sehingga bisa ditemukan dengan tepat. Misalnya la raiba fihi. Nampaknya ini hanya satu-satunya bunyi seperti ini, satu-satunya dalam Al-Quran, atau rangkaian kata ini mungkin hanya satu di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita tekan enter, oh ada ya, ternyata ada beberapa. Tapi silakan kita pilih yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan yang ada di dalam surat Al-Imran, maka bisa kita copy saja dari sini sampai di sini, kita letakkan di sini. Tinggal hapus ini 100%. Jadi dengan satu kali copy seperti ini kita sudah punya nama surahnya, nomor surahnya, nomor ayat, teks Arab, maksudnya teks ayatnya dan terjemahannya. Seperti yang kita sebutkan bahwa ketika kita menulis terkadang kita harus mengacu pada pedoman. Nah, misalnya bahasa Indonesia sudah betul seperti ini, Calibri 11 dan misalnya Justified. Bagaimana dengan yang berbahasa Arab? Biasanya seperti ini. Biasanya tradisional Arabic 16, kemudian letak text direction itu kanan ke kiri. Adapun terjemahan biasanya seperti ini. Terjemah seperti ini, spasinya 1, kemudian masuk seperti ini, dan dia tetap justify. Pertanyaannya, apakah setiap kali kita mengcopy ayat harus kita habiskan tenaga dan waktu untuk melakukan semua hal tersebut? Kita harus edit traditional Arabic umpamanya 16, kemudian ini terjemahan juga seperti itu. Jawabannya tidak. Kembali kita manfaatkan style. Setelah kita sekali lagi kita manfaatkan style. Caranya adalah setelah kita atur secara manual ayat pertama dan terjemahan pertama yang kita ikuti sesuai panduan. Caranya, sentuh ayat tersebut, kemudian tekan tombol ini, tekan tombol pilihan style, kemudian create style. Artinya buat model tersendiri. Jadi kita beri nama Arab. Kita tekan OK. Artinya apa? Kita memiliki style tersendiri di lembar kerja kita yang ketika kita butuhkan bisa kita langsung gunakan begitu saja tanpa perlu mengubahnya secara manual. Misalnya kita punya ayat yang di bawah ini, nah kita tidak perlu lagi mengubah secara manual satu persatu, tapi cukup blok ayat yang kita inginkan, kemudian tekan Arab, style yang sudah ada, maka otomatis semua formatnya mengikuti format yang ada di style ini. Cukup tinggal kita kembali bawa ke arah kanan. Bagaimana dengan terjemahan? Terjemahan juga seperti itu. Bisa kita save dengan cara create style. Sekali lagi pastikan kursornya ada di tulisan tersebut. Kita save dengan misalnya dengan nama terjemah. Oke, maka secara otomatis kita bisa terjemah. Kemudian shift enter, sekali lagi shift enter, kemudian kita tekan terjemah, maka otomatis akan sama. Begitupun ayat-ayat berikutnya, tanpa perlu kita capek-capek, maka semua bisa langsung sama dengan ayat-ayat yang di atas format-format yang ada. Arab seperti ini, terjemah, ketik 2 shift enter, terjemah. Bagaimana kalau seandainya contohnya badan teksnya harus kita ternyata maksud saya terjemahannya misalnya harusnya fontnya bukan Calibri, kita harus disuruh ganti fontnya menjadi misalnya anggap saja Times New Roman ya. Ternyata fontnya harus, font terjemahan harus berbeda dengan font badan tulisan kita, teks kita yang lain. Nah, solusinya bagaimana? Apakah harus mau dibuat seperti ini? Jawabannya tidak. Cukup sekali lagi sentuh ini, kemudian edit sesuai dengan perubahan yang kita inginkan. Tadi sudah diganti Times New Roman, kemudian update terjemah
style terjemah, maka secara otomatis semua tulisan yang tersentuh dengan format terjemah ini akan berubah tanpa mempengaruhi font-font yang lainnya. Supaya lebih jelas, misalnya kita miringkan, miring, kemudian update, semua terjemahnya menjadi miring dan tidak sama sekali merusak font-font yang lain. Jadi hal yang sama berlaku untuk style Arab dan seterusnya. Fungsi ini tidak akan kita sadari urgensinya sampai kita memiliki tulisan yang panjang. Misalnya kita telah menulis penelitian tesis atau disertasi sebanyak 200 halaman dan kita perlu mengutip ayat sebanyak misalnya hampir di setiap halaman ada ayatnya bahasa Arab beserta dengan terjemahannya, maka tidak mungkin kita bisa ubah satu persatu ketika misalnya kita dianggap melakukan kesalahan. Misalnya pembimbing kita mengatakan ayatnya harusnya bukan font tradisional Arabik, harusnya tetap pakai misalnya misalnya pakai Arial misalnya saja, dan terjemahannya harusnya tidak seperti ini, harusnya dia menggunakan Cambria juga dan miring, maka tidak mungkin diubah satu persatu seperti ini, tapi cukup ubah saja seperti ini, kemudian update, maka semuanya dibawa juga otomatis berubah menjadi Arial. Saya lakukan sekali lagi dengan zoom out supaya lebih jelas yang terjadi. Ini di sini sudah diubah menjadi Arial secara manual, kemudian kita update, maka otomatis ini berubah. Sini tadi sudah diubah menjadi Cambria, kemudian kita sentuh, kemudian update, otomatis yang lain juga semua fontnya berubah menjadi Cambria. Nah ini bukan, alasannya ini sebenarnya bukan opsi, tetapi memang ini merupakan kebutuhan